Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk rekan-rekan semuanya. Pada video kali ini kembali saya akan berbagi cerita tentang sebuah power tool. Dalam hal ini adalah electric impact drill atau bor cordless atau bor yang menggunakan baterai. Produknya dari NRT Pro dengan spesifikasi dengan tipe NRT DC 343. Itu dayanya dengan arus DC 20 volt, kapasitas cak maksimal 13 mm, kemudian RPM pada mode low itu 0 sampai 400 RPM, lalu pada mode high itu 0 sampai 1700 RPM. Nah, itu untuk spesifikasi produknya ya. Jadi produk ini sudah 2 tahun, kurang lebih 2 tahun saya punya, dan kerjanya juga udah banyak. Tapi seringnya sih untuk ngebor besi ya, besi dan tembok. Kalau kayu jarang. Ya dipakai tapi jarang. Tapi seringnya jadi ke besi dan tembok. Untuk bor tembok ini tenaganya mantap. Tapi kalau untuk dengan menggunakan mata bor yang besar, jadi 8 mili, 10 mili, 13 mili, itu usahakan kapasitas baterainya itu full. Jadi nanti nggak kehilangan tenaga di tengah-tengah. Itu saran saya seperti itu. Dan untuk karet-karetnya ini setelah 2 tahun penggunaan juga nggak ngelupas. Jadi nggak ada yang ngelupas-ngelupas gitu, nggak ada. Kalau ini caknya ada yang lecet ya wajar lah, karena usia dan pemakaian. Tapi kalau saya suka gripnya ini. Gripnya ini benar-benar nggak ada yang ngelopek gitu. Dan untuk tombol-tombol juga masih berfungsi semuanya dan nggak ada yang pecah-pecah gitu. Semuanya masih fungsi normal. Terus itu kalau untuk unitnya, dan ini lampu masih berfungsi semua untuk indikator baterai. Kalau sampai menyala sampai hijau, nah seperti itu berarti kapasitas baterainya masih full. Ya mungkin nggak full 100%, tapi masih di atas 18 volt. Dan ketika saya beli 2 tahun yang lalu, itu mendapatkan tentu dengan boxnya ini, unit bornya, kemudian 2 buah baterai, 1 charger, aksesoris spare clip seperti ini, dan bonus 3 buah mata bor tembok yang masing-masing ukuran 5 mili, 6 mili, dan 8 mili. Ini waktu itu saya beli hanya dapat itu, nggak tahu ya kalau sekarang bonusnya lebih apa enggak, saya nggak tahu. Tapi yang jelas waktu itu saya hanya dapat ini. Jadi box, 2 buah baterai, 1 charger, dan 1 unit bornya. Setelah 2 tahun pemakaian bagaimana? Kalau bagi saya, bagi kebutuhan saya, unit ini masih mumpuni. Jadi masih cukup untuk memenuhi kebutuhan kerja saya. Jadi enggak, bahkan menurut saya belum ada penurunan performa. Enggak tahu ya kalau langsung dibandingkan dengan yang baru, kerasa bedanya atau enggak. Tapi kalau menurut saya belum ada penurunan performa. Nanti kita cek sekalian untuk voltase dan RPM-nya. Apakah masih sesuai dengan speknya atau tidak. Tapi yang jelas untuk saya pribadi ketika merasakan penggunaan bornya itu tidak ada penurunan performa. Dan untuk membuktikan itu, mari kita cek RPM dan voltase dari kedua baterai ini.
Langsung saja kita cek. Ini sudah saya siapkan untuk multitesternya. Langsung saja untuk baterai yang pertama ini, baterai ini tadi yang dipasang di unit boardnya. Kita cek. Nah, masih 19,14 volt DC. Kalau untuk satunya, nah ini masih penuh ya karena baru dicas. Jadi itu masih apa? Nah, masih 20,34 volt. Ini gimana sih? Nah, ini 20,34 volt DC. Karena baru dicas. Jadi untuk baterai belum ada penurunan ya, karena speknya masih 20 volt sesuai dengan spek awalnya. Nah, untuk pengetesan kita akan pakai baterai yang full, yang 20 volt ini. Nah, untuk pengetesan ini saya menggunakan baterai yang tadi diukur 20 volt ya. Jadi yang kapasitasnya full, apakah spek RPM-nya masih sama seperti di label produknya atau sudah ada penurunan performa. Ya, itu dia tadi untuk pengujian RPM-nya. Di mode high, tadi kan speknya 0 sampai 1700. Ternyata mentok di 1300-an ya. 1350 sekitaran itu. 1350. Jadi sudah di bawah spek karena sudah usia. Terus kalau untuk low-nya, mode low tadi kan speknya 0 sampai 450. Nah, tadi nggak nyampe 400 malahan ya. Hanya 399, sekian. Jadi kalau untuk speknya ini, saya tampilkan lagi. Nah, ini kan 450 sama 1700. Dan ternyata sudah ada penurunan performa. Ya, ternyata feeling ya. Jadi saya bilang nggak ada penurunan performa, mungkin kalau saya pegang kan turunnya pelan-pelan gitu. Turunnya pelan-pelan. Jadi nggak berasa, tapi setelah diukur ternyata ada perbedaan. Ada selisih RPM-nya. Tapi kalau baterainya standar ya, maksud saya nggak mudah habis. Jadi belum mudah habis, belum soak gitulah. Kalau untuk baterainya. Dan keuntungannya juga baterainya karena 2, jadi ya tetap bisa lanjut kerja terus-terusan. Paling yang kalah komponen lainnya. Oke, itu kalau untuk bagian luarnya seperti itu. Sekarang kita bongkar untuk melihat bagian dalamnya. Untuk mesin power tool seperti ini, yang harus diperhatikan adalah kebersihan bagian dalamnya juga. Karena biasanya kalau biasa habis ngebor kayu atau besi itu biasanya banyak
serpihan di sekitar motor listriknya ini, baik di sekitar kipasnya maupun di sekitar gearbox ini. Jadi biasanya saya menjadwalkan, ya sebenarnya nggak rutin banget sih, bukan menjadwalkan, tapi kalau kira-kira sudah terasa misal tombolnya agak keras untuk mindahinnya, berarti kan ada yang kotor. Nah itu saya bongkar juga, saya bersihkan. Jadi mulai dari sini sampai ke bagian gearbox. Nah untuk tampilan gearboxnya seperti ini ya. Jadi di dalam sini ada banyak gear. Nah saran saya bagian ini yang jadi perhatian untuk perawatan gearbox ini. Jadi di dalam sini banyak gear, bongkar aja. Nah, dari gear-gear ini usahakan jangan sampai kering. Jadi usahakan tetap kalau udah mulai kotor ya dibersihkan, kemudian diberi pelumas lagi atau grease. Jadi tidak kering. Jadi nantinya juga gear-gear ini tidak gampang haus. Itu kalau perawatan yang biasa saya lakukan seperti itu. Jadi tinggal bongkar gearboxnya. Kalau khawatir lupa ya waktu bongkar rekan-rekan videokan. Jadi kalau bingung masangnya tinggal putar ulang videonya baru pasang lagi. Di videokan atau di foto setiap bongkar planet gear, di foto, ntar kebuka lagi, di foto lagi. Nah itu untuk kalau misal takutnya lupa. Tapi kalau untuk rekan-rekan yang udah paham ya pasti hal seperti ini ya sudah terbiasa lah. Itu saran kalau bagi yang mau membersihkan atau melakukan perawatan pada gearbox dinamo cordless. Jadi untuk seperti itu ya untuk bagian gearboxnya, saya rasa cukup. Nah jadi perawatannya selain di gearbox tadi juga ada di sisi kanan kiri dari motornya sini ya. Jadi biasanya di sini nih suka nempel debu-debu gitu dan ngeras karena bercampur dengan grease atau pelumas dari gearboxnya. Jadi di sini biasanya ada debunya tuh numpuk jadi satu di sini. Nah ini yang harus jadi perhatian untuk dibersihkan karena kalau di sini numpuk debu biasanya untuk mengatur high low-nya itu jadi keras. Jadi karena di sekitaran gearbox ini itu banyak debu yang numpuk. Kemudian kalau dekat sirkuitnya ini yang dekat trigger, biasanya di celah-celah trigger ini banyak debu yang bikin variabel speednya itu jadi rada seret. Nah, itu yang kalau seret, nah bagian situ aja yang dibersihkan. Udah itu aja kalau untuk bagian dalam dan juga saran perawatan untuk bor cordless ini dari saya. Sekedar saran. Demikian tadi sudah kita bongkar sampai ke dalam, sampai ke gearboxnya. Jadi seperti itulah kurang lebih kondisi bor cordless NRT Pro, NRT DC 343 ini setelah masa pakai 2 tahun. Intinya sih kalau mau awet semua power tool itu butuh perawatan dan juga kebersihan bagian dalam. Ya intinya perawatan lah semuanya itu. Jadi supaya komponen-komponen yang ada di bagian dalam power tool itu juga jauh lebih awet ketimbang hanya sekedar pakai taruh. Nah, itu kan sayang lah gitu. Kalau saya sih. Jadi saya rasa cukup sekian video ini, semoga dapat memberi manfaat bagi rekan-rekan. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Jangan lupa untuk mensubscribe channel ini.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.